capek ngabandungan Indonesia. Waduh, ngabandungan namanya bahasa Indonesia itu. Saya kadang capek gitu sama Indonesia tuh. Isu-isu yang nggak penting dibahas, isu-isu yang unfaedah jadi trending. Masya Allah, luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Matin Muhammad di sini. Perdana di segmen Majelis Mikir Tauhid Community. Masya Allah ya, luar biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman yang nonton juga sehat, dikasih rezeki yang berlimpah. Pokoknya amazing lah. Di tengah kondisi pandemi begini, jangan patah semangat. Tetap sebarkan sugesti-sugesti positif ya. Karena dengan sugesti positif, teman-teman insya Allah akan kebal daripada yang namanya virus. Terus gimana masalah vaksin? Enggak, saya nggak akan bahas tentang itu di sini. Oke teman-teman semua, menarik sekali ya, di beberapa minggu ini saya tuh sedikit agak tergelitik gitu loh dengan satu berita yang dipublish di salah satu media online yang ada di Indonesia, yaitu tentang perilisan film animasi Islam Nusa yang katanya dikritisi. Masya Allah, kadang saya ya Allah, sebenarnya kayak agak males juga sih, tapi ya udahlah, kita akan bahas di Majelis Mikir tentang bagaimana pandangan orang-orang Indonesia tentang pakaian-pakaian yang sifatnya Arabisasi, yang katanya radikal, yang katanya tidak cinta NKRI dan sebagainya. Salah satu influencer kenamaan Indonesia, yang selalu digadang-gadangkan sebagai intelektual ya. Beliau mengemukakan kurang lebih katanya ya, hati-hati, katanya di film itu bisa jadi contoh yang buruk untuk anak-anak karena gamis. Oke, don't laugh, jangan ketawa. Ini serius, ini segmen serius di mana banyak orang yang berpikir juga ini isu yang mengkhawatirkan katanya. Jadi ketika di film itu, di film Nusa ya kebetulan, itu katanya hati-hati tuh ada segmen-segmen yang Arab-Araban. Soalnya si Nusanya pakai gamis gitu loh gitu, dan itu kan ya tidak NKRI, itu tidak cinta budaya. Oke, kita akan bahas secara lebih mendalam apakah dengan kita bergamis, bercadar, atau misalkan berkhimar panjang ya, bukan hijab-hijab spandex ya. Apakah itu tanda bahwa kita tidak cinta dengan negara kita atau kita tidak cinta budaya? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, banyak yang berpendapat bahwa ketika kita menggunakan, contoh ya, saya tembak aja akhwat ya. Banyak, karena yang paling signifikan tuh biasanya pakaian-pakaian akhwat. Banyak katanya ya, dulu tuh sempat ada berita tentang cadar itu katanya radikal, ISIS, teroris, ngebom, bom panci aja muka lu panci. Gak ada. Ya Allah, oke, open minded, just be open minded. Pertanyaan saya ketika ada yang semacam itu, saya akan selalu bertanya ulang. Apakah benar ketika misalkan terorisme itu selalu ada kaitannya dengan cara berpakaian? Ini saya masih agak bingung ya. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus terorisme di luar sana yang ternyata itu tidak menggunakan cadar. Itu juga nggak cingkrangan, janggutnya nggak panjang, dahinya tidak hitam, tapi mereka jadi teroris. Contoh nyata dikutuk oleh seluruh dunia waktu kasus di New Zealand. Itu sekitar 40 orang meninggal waktu sholat Jumat, dan itu dibunuh, secara sadis gitu ya. Masya Allah, ketika saya baca berita tentang ini kan luar biasa sekali ya. Semua agama menyepakati bahwa apa yang dia lakukan adalah terorisme sejati. Dia tidak berjanggut, setahu saya. Dia pun bukan muslim, dia tidak berdahi hitam, dia tidak pakai kopiah, dia tidak cingkrang, dia membunuh teman-teman. Apakah teman-teman masih mau berpikir bahwa baju itu selalu ada kaitannya dengan terorisme? Kalau misalkan masih berpikir, iya nih, tapi kan teroris banyaknya yang gitu-gitu, yang pakai yang cingkrang-cingkrang. Teman-teman, kadang saya aneh ya gitu ya sama orang-orang yang selalu kekeh gitu loh dengan selalu ada hubungan antara baju dan aksi-aksi teror. Kalau misalkan kita ambil contoh yang tadi lah, yang ketika terorisme 40 orang lebih lah kalau saya tidak salah, yang ketika dibunuh di New Zealand, itu pakai bajunya jeans loh.
dia pakai jaket. Terus apakah ketika saya lihat orang yang pakai jaket dan pakai jeans akan bilang, itu baju teroris, lu teroris lu? Think. Berkaitan dengan yang tadi ya, tentang bahwa jangan ke Arab-Araban, harus berbudaya. Budaya, oke. Kita akan bahas secara berimbang lah. Kita tolong, please, jangan dulu memandang satu, jangan kayak gini lah. Kadang penyakit orang Indonesia tuh standar ganda, guys. Jadi standar ganda tuh kayak kita nyondong ke sini, tapi di sisi lain itu seperti kayak apa ya? Kamu juga tidak gak adil gitu loh. Karena gini teman-teman, sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang mencoba taat nih, Allah tuh sudah mensyariatkan bahwa kita itu memang harus menutup aurat. Pertama ya, aurat pria, banyak ada ikhtilaf di sana, ada yang katanya kita ambil garis tengah lah ya. Dari mulai apa sih? Bujal tenor apa sih Indonesia itu? Pusar. Dari mulai pusar sampai ke lutut. Kalau wanita itu seluruh tubuhnya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Oke. Pertanyaannya, ketika misalkan seorang penganut agama yang baik ingin merepresentasikan bahwa dia sebagai penganut agama yang baik, apakah salah? Apakah ketika seorang muslim mereka sholat, apakah salah? Apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Bahkan itu dilindungi oleh hak-hak dalam undang-undang. Dalam konstitusi itu kita dilindungi, teman-teman semua. Dan kadang saya aneh ya, ketika misalkan ya jangan ke Arab-Araban, Islamnya jangan ke Arab, Islam Indonesia saja. Pertanyaannya Islam Indonesia itu kayak gimana? Coba ada yang bisa jelasin nggak Islam Indonesia kayak gimana? Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya ya untuk seluruh umat, untuk seluruh dunia gitu loh. Nggak ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam apa, Islam apa, Islam apa. Nah masalahnya kadang orang tuh ribetnya tuh karena, tapi kan itu di Arab banyak yang cadaran, banyak yang pakai himar panjang gitu. Oke, kita sepakati bahwa betul di Arab tuh banyak yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu mewakili perintah Allah? Apakah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Yes. Artinya beginilah, bahasa sederhananya begini. Kalau kamu ingin misalkan, Allah tuh luar biasa ya, Allah tuh luar biasa dengan Qur'annya yang sangat indah, menyuruh kita tuh untuk menutup aurat. Kebayang nggak sih kalau misalkan dalam redaksi Quran itu spesifik gitu loh, dimana kamu tuh harus berhijab pakai bahan katun Comet 24S. Luar biasa. Isi Quran tuh substansi, makanya ketika misalkan gini ya, tutup aurat. Oke, tutup aurat. Intinya apa? Pertama tadi kalau yang akhwat itu yang penting seluruh tubuh ketutup kecuali muka dan telapak tangan. Dan jangan ketat. Hati-hati teman-teman. Tapi kan saya sudah dibalut. Lu tuh manusia bukan lepet gitu kan ya Allah. Lemper. Kamu tuh bukan kamu tuh apa ya? Lemper sih. Kamu tuh manusia dan bukan lemper. Jadi ya yang penting satu, menutupi seluruh bagian tubuh kecuali misalkan wajah dan telapak tangan. Terlepas dari ada yang mau pakai cadar atau tidak, cadar itu bagus ya teman-teman. Kedua, tidak ketat. Bahannya terserah kamu. Kamu mau pakai kain lurik, mau pakai batik, mau pakai karung, mau pakai kafan, terserah. Allah tuh tidak tidak membatasi tentang bahannya. Makanya jangan suka terjebak dengan isu-isu yang sifatnya diarah-arahkan untuk membenci satu kebudayaan. Meskipun sebelumnya kalau misalkan teman-teman belum tahu ya, ini luar biasa. Arab Saudi dan Islam itu lebih dulu Islam loh teman-teman. Arab Saudi itu datang belakangan. Jadi ketika misalkan ada yang bilang himar itu budaya Arab, lah dulu tuh istri-istri Rasul tuh pakai begitu juga, bahkan pakai burqa ketutupan gitu loh. Apakah masih mau disebut itu budaya Arab? Think again. Apakah masih tetap mau kekeh kayak pokoknya itu budaya Arab? Oke, ya sudah kalau begini biar aman lah. Amannya gini saja, kalau kamu masih pengen tetap merepresentasikan diri kamu sebagai Indonesia banget, kamu datanglah ke tukang jahit bawa batik dari Jogja, kaput, jahit di sana, jadikan himar, jadikan gamis, nggak jadi masalah kok. Kamu pakai celana batik nggak jadi masalah. Yang penting syarat-syarat yang tadi, syarat-syarat auratnya terpenuhi. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, selalu saya agak ngeri ya sama orang-orang yang katanya sebagai intelektual, ayo open minded, tapi dia tuh tidak open minded. Kenapa tidak open minded? Karena standar gandanya terlalu terlalu kental.
ketika ada seseorang yang berpakaian anggaplah Arab lah, cingkrangan lah ya anggap, atau misalkan yang lebih inilah, kalau kata orang sini mah ekstrim ya, pakai cadar, oke, pakai cadar. Dia bilang itu ke Arab-Araban. Oke, garis bawahi. Tapi kenapa ketika ada cewek yang pakai kemben, pakai legbong, hot pants, make up tebal, rambut diombre, itu kita nggak bilang tuh itu radikal-radikal barat? Kan aneh ya? Itu kan standar ganda. Ketika sekarang gini loh, ada orang yang ingin merepresentasikan kemuslimahannya, kamu bilang radikal. Tapi ketika orang-orang ini dengan bertebaran Masya Allah luar biasa, pakaian yang seperti telanjang, kamu tidak tuh cacat. Coba, ini bahkan saya pun yang awam juga agak aneh ya, agak aneh karena ini orang-orang yang mengaku sebagai orang yang teredukasi itu dia tidak bahas tentang konten ini. Mereka tuh nggak ngomongin tentang bahwa banyak lo pakaian-pakaian yang kebarat-baratan di sana. Itu juga, kamu juga tidak cinta budaya ternyata. Kalau kamu pengen cinta budaya, ya sudah, kamu pakai kebaya. Kemana malu kan kalau Ustadz pakai kebaya, malu dong. Makanya jangan sok-sokan kayak radikal, ekstremis, ya Allah, biarkanlah. Selama pertama dia tidak mengganggu hak-hak kamu sebagai manusia. Kedua, dia tidak mengganggu hak-hak kamu sebagai warga negara. Nggak perlu kamu rese gitu ketika kamu lihat orang, ya Allah, orang yang pakai hijab itu ketutup semua dan dia tidak kepanasan. Tapi kok kamu yang lihatnya jadi kepanasan sendiri? Aneh gak sih gitu loh. Makanya teman-teman semua, jadi jangan cuma sekedar kita ngomong tentang ayo berbudaya, ayo cinta Indonesia, ayo NKRI dengan misalkan apa ya, dengan jangan Arab-Araban lah. Ya sudah, kalau misalkan nggak boleh Arab-Araban, jangan atuh barat-baratan. Bener kan? Bener dong. So, Masya Allah sekali kan. Kewajiban kita tuh bukan cuma jadi muslim yang taat loh teman-teman, tapi juga jadi muslim yang cerdas. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah kayak, oh itu bener, ini salah. Enggak. Obrolin dulu, ngobrol dulu, tabayun dulu, ngopi dulu. Majelis berpikir, majelis mikir itu dibuat untuk itu. Dibuat biar teman-teman tuh kayak, ayolah kita berpikir, just think. Karena resah sekali ya hari ini tuh, ya isu yang tadi yang tentang baju, tentang radikalisme, terorisme, itu berkembang karena ya kita cuma nggak mau berpikir, kita nggak mau keluarkan keringat lebih untuk negara ini, untuk agama ini gitu loh. So, kalau misalkan habis nonton ini nih, kamu masih berpikir nih, kalau gamis, cadar, celana cingkrang itu bentuk radikalisme atau bentuk-bentuk ke Arab-Araban, aku pikir kamu perlu tidur, istirahat, bobo, habis itu tidur lagi, bobo sampai kamu bisa berpikir bahwa let's be open-minded and just think. Abdul Matin Muhammad di sini, sign it out. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mikir. Ini terakhir banget ya. Bagi teman-teman yang sudah berpakaian sunnah, pertahankan terus. Tetap bangga sebagai muslim, tetap tunjukkan representasi Islam yang luar biasa sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi. Tapi ingat, jangan merasa soleh sendiri ya.